Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Astrid Taviana. Yang kedua ada Dewi Imro'atun, dan yang ketiga ada Jian Silvi. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang profesi pendidikan. Ada 3 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian profesi pendidikan. Yang kedua, tenaga profesi kependidikan. Yang ketiga, profesi keguruan. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus. Pada dasarnya, profesi guru adalah profesi yang sedang tumbuh, walaupun ada yang berpendapat bahwa guru adalah jabatan semi-profesional, namun sebenarnya lebih dari itu. Hal ini dimungkinkan karena jabatan guru hanya dapat diperoleh pada lembaga. Pengertian profesi pendidikan. Profesi berasal dari bahasa Latin professio yang mempunyai 2 pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Jadi, pengertian profesi pendidikan adalah satu kegiatan atau pekerjaan sesuai keahliannya yang diberikan atau diajarkan kepada peserta didik agar berperan aktif dalam hidupnya sekarang dan masa datang. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke bagian tenaga profesi pendidikan. Jenis profesi dalam bidang pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya bab 1, pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jenis-jenis tenaga kependidikan. Yang pertama adalah guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, serta fasilitator. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 2. Konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling. Berlatar belakang pendidikan minimal sarjana strata 1 atau S1 dari jurusan Psikologi, Pendidikan dan Bimbingan atau PPB, Bimbingan Konseling atau BK, atau Bimbingan Penyuluhan atau BP. Pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal atau PNFI pada unit pelaksana teknis atau pelaksanaan teknis daerah UPTD dan satuan PNFI. Widya Iswara adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan atau melatih pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan diklat pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat PNS Pasal 1 Ayat 9. Tutor berarti tenaga yang berasal dari masyarakat yang bertugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran pada pendidikan nonformal, memiliki kompetensi dan menjadi pendidik pada kelompok-kelompok belajar atau tenaga honor yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk membimbing kegiatan pendidikan nonformal dengan berbagai spesialisasi atau pedoman tutor inti Kemdiknas tahun 2010.
Lalu ada yang terakhir dengan fasilitator. Fasilitator adalah mereka yang ditugasi untuk melakukan fasilitasi dalam proses pembelajaran. Sebutan fasilitator biasanya digunakan dalam proses pembelajaran orang dewasa. Dan metode yang dipakai dalam proses ini adalah metode andragogi. Metode ini dirancang mengacu pada pendidikan orang dewasa, suatu model pendidikan yang mengutamakan penggalian, pendalaman, pengembangan, pengejawentahan, pengalaman, dan potensi individu secara optimal. Profesi keguruan adalah suatu bidang pengabdian atau dedikasi kepada kepentingan anak didik dalam perkembangannya menuju kesempurnaan manusiawi. Para anggota profesi keguruan terikat oleh pola sikap dan perilaku guru yang dirumuskan dalam Kode Etik Guru Indonesia. Maka dari itu, pengembangan profesi keguruan dinilai penting untuk masa sekarang ini. Pengembangan profesi keguruan terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu pengembangan profesi pendidik atau guru dalam kurung perlindungan hukum. Jadi dalam konteks Indonesia dewasa ini, nampak kecenderungan makin menguatnya upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya yang sudah berkembang. Hal ini terlihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang ini jelas menggambarkan bagaimana pemerintah mencoba mengembangkan profesi pendidikan melalui perlindungan hukum dengan standar tertentu dan diharapkan dapat mendorong pengembang profesi pendidik. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu terdapat strategi pengembangan profesi pendidik atau guru. Dalam hal ini terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pengembangan profesi pendidik. Antara lain yaitu strategi perubahan paradigma. Strategi ini dimulai dengan mengubah paradigma birokrasi agar menjadi mampu mengembangkan diri sendiri sebagai institusi yang berorientasi pelayanan, bukan dilayani. Yang kedua yaitu strategi debirokratisasi. Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkatan birokrasi yang dapat menghambat para pengembangan diri pendidik. Poin ketiga yaitu pengembangan profesi tenaga pendidik dan arah perkembangan pendidik di Indonesia. Yang keempat yaitu pengembangan profesi tenaga pendidik berbasis kemandirian dan marketing. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.